Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang difusi. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Restiani Rahayu, Dela Ratnasari, saya sendiri Yosefa Willy, Utin Mutia Diva, dan Ahidir Azari. Pokok bahasan kita kali ini ada pengertian difusi, jenis-jenis difusi, faktor yang mempengaruhi difusi, hukum fix 1 dan 2, difusi keadaan tunak, dan difusi melalui membran. Nah, untuk pengertian difusi itu sendiri, difusi didefinisikan sebagai pergerakan molekul dari area yang memiliki konsentrasi tinggi ke area yang memiliki konsentrasi rendah. Dalam industri farmasi, ini dapat didefinisikan sebagai jumlah zat obat yang masuk ke dalam larutan per satuan waktu di bawah kondisi antarmuka cair atau padat, suhu, dan komposisi pelarut yang seragam. Untuk jenis difusi akan dipaparkan oleh rekan saya, Adela. Baik, terima kasih Willy. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis difusi. Berdasarkan jenis membran yang dilalui, difusi terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, ada difusi molekuler atau permeasi, yaitu difusi yang melalui media yang tidak berpori ketika difusi ini bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Dapat dilihat pada gambar, itu ada difusi molekuler yang polos gitu ya, tidak ada pori. Kemudian ada difusi yang melalui subpori suatu membran yang berisi pelarut. Nah, kalau difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul. Dapat dilihat pada gambar itu difusinya terdapat molekul yang berisi pelarut. Kemudian ada difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilang. Dapat dilihat pada gambar itu ada seperti saluran polimer. Next. Berikutnya difusi berdasarkan berdasarkan energi yang dibutuhkan. Yang pertama ada difusi biasa. Difusi ini mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik dan tidak polar. Kemudian ada difusi khusus, yaitu difusi yang terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik atau polar. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi difusi akan dijelaskan oleh Hidir. Oke, terima kasih untuk Dela. Saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi laju difusi. Nah, faktor yang mempengaruhi laju difusi, cepat lambatnya difusi, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan konsentrasi, suhu, tekanan, matrik atau bahan penyusun. Terus ada hukum fix 1, flux berbanding lurus dengan gradien konsentrasi Tc per dx dan koefisien difusi D. Untuk rumusnya J sama dengan dm dibagi S dt atau J sama dengan minus dc dibagi dx. Laju difusi mengikuti hukum fix 1 di mana difusi terjadi dalam arah yang berlawanan dengan kenaikan konsentrasi. Artinya difusi terjadi ke arah penurunan konsentrasi difusi. Dengan demikian, nilai flux selalu positif dan difusi akan berhenti jika terdapat lagi gradien konsentrasi dc per dx sama dengan 0. Nah, untuk hukum fix 2 akan dijelaskan oleh Resti. Baik, untuk hukum Fick yang kedua itu menyatakan suatu persamaan untuk transfer massa yang menekan perubahan dalam konsentrasi terhadap waktu pada sistem tertentu. Konsentrasi difusan dalam elemen volume seiring waktu yaitu delta C per delta T, sementara flux atau jumlah zat yang berdifusi itu berubah seiring jarak, yaitu delta J per delta X dalam arah X. Adapun persamaannya yaitu dC per dt sama dengan d kuadrat C dibagi dx kuadrat. Persamaan di atas itu merepresentasikan difusi hanya dalam arah X. Nah, jika ingin menyatakan konsentrasi 3 dimensi, maka hukum kedua Fick itu ditulis dalam bentuk dC per dt sama dengan d kuadrat C dibagi dx kuadrat ditambah d kuadrat C plus dibagi dy kuadrat plus
D kuadrat C dibagi DZ kuadrat. Nah, hukum kedua Fick ini menyatakan bahwa perubahan dalam konsentrasi dengan waktu di daerah tertentu itu sebanding dengan perubahan konsentrasi gradien pada titik tersebut dalam sistem. Oke, next. Ini adalah difusi keadaan tunak. Nah, hukum Fick 1 itu lebih menyatakan bahwa proses fluk terjadi dalam kondisi aliran yang tunak. Sedangkan hukum Fick kedua itu secara umum membahas mengenai perubahan konsentrasi difusan terhadap waktu pada suatu jarak tertentu dalam kondisi yang tidak tunak. Tetapi keadaan tunak ini dapat dijelaskan dengan hukum Fick kedua. Nah, pada gambar ini itu terdapat ada dua kompartemen, yaitu kompartemen reseptor dengan kompartemen donor. Di kompartemen donor itu konsentrasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompartemen reseptor. Nah, hal ini itu dalam kondisi sink. Pada kondisi sink, volume media setidaknya itu 3 kali lebih besar dari volume yang dibutuhkan untuk membentuk larutan jenuh. Dan kompartemen reseptor ini dicegah dari keadaan tunak supaya difusi tetap bisa berjalan. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Utin Mutia Diva. Baik, selanjutnya difusi melalui membran. Dapat terlihat pada gambar. Untuk yang sebelah kiri itu kompartemen donor itu konsentrasinya lebih tinggi, lalu sebelah kanan itu kompartemen reseptor itu konsentrasinya lebih rendah. Lalu di tengah-tengah itu terdapat thickness of barrier atau ketebalan pembatas. Jadi semakin tebal barrier maka akan semakin mempengaruhi nilai difusinya. Jadi ketika barrier tersebut lebih tebal, maka difusi juga akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan barrier yang lebih tipis. Lalu terdapat pada gambar tersebut ada huruf A, B, C itu melambangkan proses perpindahan fase air, lalu zat berpindah pada jarak tertentu dan pergerakan akan menyesuaikan koefisien partisi. Next. Selanjutnya, hukum Fick 1 dapat ditulis dengan rumus J sama dengan D kali M per S kali D kali T. C1 dengan C2 di dalam membran biasanya tidak diketahui, sehingga dapat digantikan oleh koefisien partisi dikalikan dengan konsentrasi CD pada sisi donor atau CR pada sisi reseptor. Koefisien distribusi atau koefisien partisi K diberikan dalam persamaan K sama dengan C1 per CD sama dengan C2 per CR. Difusi dipengaruhi oleh permeabilitas dengan rumus P sama dengan dK per H cm per detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosefa Willy. Baik, untuk prinsip dari sel difusi French itu sendiri yaitu dengan meletakkan membran semi permeabel di antara kompartemen donor dan reseptor. Kemudian senyawa-senyawa yang masuk ke dalam cairan reseptor diukur kadarnya menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, berakhir sudah sesi presentasi kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh raise hand. Oke. Ada beberapa yang raise hand. Kita mulai dari Tia. Boleh, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai dari materi jenis difusi. Adakah perbedaan lain begitu antara difusi khusus dan difusi biasa selain mengambil nutrisi hidrofobik dan hidrofolik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan pada Lia, silahkan. Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan saya Zulianti Wibowo dari kelompok C. Saya ingin bertanya, seberapa penting difusi dalam suatu sediaan? Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Untuk Ulia, silahkan. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Latul Ulia dari kelompok N dengan NIM 105. Mau nanya kenapa suhu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi difusi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Roy, boleh pertanyaannya? Oke, baik.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arwis Daniel Safat dari kelompok F. Saya ingin bertanya, dari faktor-faktor yang telah kalian sebutkan, apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi difusi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin boleh dari Rahmi pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septiani dari kelompok D. Izin bertanya, jelaskan dan berikan contoh dari difusi yang melalui suatu membran yang dilalui oleh pelarut. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah kami tampung. Mungkin boleh kami jawab satu persatu mulai dari pertanyaan Mutia dulu ya. Tadi pertanyaannya, adakah perbedaan lain antara difusi khusus dan difusi biasa selain mengambil nutrisi hidrofobik dan hidrofolik? Nah, seperti yang telah dijelaskan pada PPT, bahwa difusi biasa adalah difusi yang terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi yang hidrofobik. Sedangkan difusi khusus adalah difusi yang terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi yang hidrofilik. Selain hal tersebut, kedua difusi ini juga memiliki perbedaan lain. Difusi biasa merupakan difusi yang tidak memerlukan energi atau ATP, sedangkan difusi khusus adalah difusi yang memerlukan energi atau ATP. Apakah sudah jelas, Mutia? Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Lia, mungkin boleh dijelaskan oleh rekan saya, Resti. Nah, tadi pertanyaan itu kan seberapa penting sih difusi itu dalam satu sediaan. Jadi difusi itu sangat penting sekali karena dia tuh berkaitan dengan sistem penyerapan obat di membran usus dan juga untuk mengevaluasi sistem penghantaran dari suatu sediaan. Baik, apakah sudah jelas, Lia? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi dari Ulia ya, boleh mungkin disampaikan oleh Haidir? Oke, tadi Ulia pertanyaannya kenapa suhu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi difusi kan? Nah, jawabannya tuh bisa gini nah. Suhu tuh jadi salah satu faktor mempengaruhi suhu tuh karena semakin tinggi suhu, maka difusi yang terjadi akan semakin cepat. Hal ini tuh disebabkan oleh suhu yang tinggi, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Apakah sudah jelas, Surya? Terima kasih, sudah jelas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Rahmi, boleh silahkan dijawab. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Rahmi akan saya jawab. Pertanyaannya tentang jelaskan, kemudian berikan contoh dari difusi yang melalui suatu membran yang dilalui oleh pelarut. Jadi jawabannya, difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori tersebut. Nah, contoh dari difusi jenis ini seperti berupa lewatnya molekul-molekul steroid yang disubstitusi dengan gugus hidrofilik melalui kulit manusia yang terdiri dari folikel rambut, saluran sebum, dan pori-pori keringat pada epidermis atau kulit bagian atas. Kemudian pertanyaan lain mungkin akan dijawab oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Roy, mungkin boleh dipaparkan oleh Dipa. Baik, pertanyaannya tadi, selain faktor yang telah disebutkan, adakah faktor lain yang mempengaruhi difusi? Jadi, faktor lain itu yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, koefisien difusi, viskositas, dan koefisien partisi. Sekian, terima kasih. Baik, untuk semua penanya, apakah sudah jelas paparan dari kelompok kami? Jelas. Jika sudah, maka berakhir sudah kegiatan presentasi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup, selamat malam. Malam. Malam.